Tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru pada masa pandemi COVID-19 memang harus diakui sangat berat. Hal ini juga dialami oleh siswa-siswi yang tidak memiliki fasilitas laptop atau HP Android. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kupang, Agustinus Logo di ruang kerjanya pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus tahun 2021. Agustinus mengakui dengan adanya PPKM level 4 membuat pembelajaran di sekolahnya sering mengalami kendala. Terkadang adanya gangguan jaringan dan siswa-siswi yang tidak memiliki Android, bahkan guru harus kerja ekstra untuk melakukan WhatsApp murid secara perorangan akibat tidak ada respon di grup WhatsApp. Untuk mengetahui penjelasan Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kupang, ikuti selengkapnya di sini. Tetapi jangan lupa dukung channel ini dengan tekan like, subscribe, komentar, bagikan dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu dapat mengikuti berita-berita terbaru di sini. Berkaitan dengan pelajaran secara online ini yang kita sudah laksanakan sejak bulan Maret tahun 2020 setelah terjadi COVID-19 ini, memang kita laksanakan pembelajaran secara online. Ada yang melaksanakan pembelajaran dari rumah, ada juga yang melaksanakan pembelajaran dari sekolah. Berkaitan dengan itu, di sekolah juga siapkan lab komputer untuk menampung anak-anak yang tidak mempunyai aset untuk melaksanakan atau untuk menerima pembelajaran secara online. Jadi ada anak-anak yang mengalami kesulitan, kita sampaikan kepada wali-wali kelas agar bisa mendata anak-anak yang mengalami kesulitan untuk mengikuti pembelajaran secara online di rumah. Mereka bisa datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran dari lab komputer. Lalu yang kedua, seperti instruksi dari Pak Menteri bahwa pada bulan Juli tahun 2021 ini paling tidak kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka online. Tetapi dalam kenyataannya juga bahwa setelah terjadi pandemi di Kota Kupang dalam tahun ini sampai dengan bulan Juni ini kan sudah masih memperlakukan PPKM, dan pada tanggal 5 Juli tempoh hari kita melaksanakan rapat bersama dengan orang tua kelas 10 di mana kita menyampaikan bahwa pembelajaran itu akan kami laksanakan secara tatap muka, dan pembelajaran tatap muka yang rencananya kami laksanakan secara shift, di mana kelas atau nomor urut siswa dari nomor 1 sampai nomor 18 itu kita akan melaksanakan pembelajaran pada hari Senin, Rabu, Jumat, sedangkan nomor urut dari nomor 19 sampai 36 kita akan laksanakan pembelajaran pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Lalu pada minggu berikutnya ditukar lagi, sehingga roster tidak berubah, tetapi siswanya yang mendapat giliran pada hari Selasa, Kamis, Sabtu pada minggu berikutnya. Tetapi dalam kenyataannya setelah kita laksanakan rapat itu ada terjadi ini pembatasan sosial berskala besar itu, sehingga kita tidak laksanakan. Nah, dan PPKM itu berlanjut terus, memperpanjang sampai dengan hari ini, sampai nanti tanggal 11 Agustus tidak salah. Nah, kita menunggu itu. Jadi kita juga tetap melaksanakan menerima informasi dari provinsi atau tetap berkoordinasi dengan provinsi bagaimana keputusan Dinas Pendidikan Provinsi untuk tingkat SMA. Kita mau laksanakan pembelajaran secara online atau offline. Tetapi animo masyarakat atau animo orang tua, memang orang tua juga capek untuk melaksanakan pembelajaran secara online, karena paling tidak juga anak mempunyai banyak kebutuhan berkaitan dengan persiapan pembelajaran secara online dari rumah. Sehingga harapan dari orang tua juga adalah mau pembelajaran secara tatap muka. Nah, guru juga demikian. Kenapa? Karena anak yang mengikuti pelajaran secara online itu tidak 100%. Setelah mereka absen, mungkin kesulitan jaringan internet atau kesulitan pulsa, banyak sekali masalah yang terjadi.
Sehingga diharapkan memang orang tua mengharapkan untuk pembelajaran secara offline, demikian juga dengan guru dan kami semua, sehingga bisa pembelajarannya secara terarah, walaupun mungkin dilaksanakan secara shift hanya setengah bagian saja sifat yang hadir, tidak apa-apa. Yang paling penting adalah mau melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tapi dengan kondisi seperti ini, kami juga masih tetap mengikuti aturan. Kita juga takut jangan sampai ada anak-anak yang nanti tertimpa atau kena COVID-19, akhirnya kita juga akan mengalami kesulitan besar. Mungkin demikian, Pak. Nah, kalau fasilitas di sekolah sendiri? Fasilitas di sekolah sendiri kita punya dalam lab itu ada 100 lebih komputer, tetapi karena pembatasan sosial sehingga juga kita pakai setengahnya saja. Tetapi ada juga yang guru yang bersedia memberikan tugas dari sekolah, sehingga mereka harus datang sekolah dan memberikan tugas kepada mereka dan mereka pulang. Jadi tidak diwajibkan guru ke sekolah? Bukan tidak diwajibkan, tetapi ini jaringan internet di sini juga akan, kalau hadir semua itu sedikit mengalami kesulitan. Jadi ada yang laksanakan yang punya wifi di rumah, dilaksanakan pembelajaran. Pembelajarannya ada dari rumah, ada dari sekolah? Ada dari rumah, ada dari sekolah. Kalau jumlah siswa yang sering mengikuti kegiatan atau pembelajaran di SMA 4 sendiri berapa banyak? Kita jumlahnya 36 rombel, Pak, dan masing-masing kelas itu ada 36 orang. Tetapi ada kelas 2 dan kelas 3 agak 1-2 kurang, sehingga kita 1.200 lebih, Pak. Kalau langkah-langkah demikian, bagaimana dengan kita punya SDM di sekolah sendiri? Ya, tentunya yang diharapkan adalah peningkatan SDM. Tetapi kondisi seperti ini mungkin tidak kita kejar itu, Pak. Kita kejar materi-materi esensial yang harus diberikan oleh guru. Anak juga jangan terlalu diberikan beban terlalu berat. Dengan mengikuti pembelajaran secara tatap muka dan memberikan materi begitu banyak, juga mereka setengah mati. Apalagi secara online, Pak, mengerjakan tugas satu persatu dengan tidak mendapat penjelasan langsung dari guru, hanya penjelasan ini saja yang putus. Kadang-kadang putus, kadang-kadang sambung, begitu kan mereka juga mengalami banyak kesulitan. Sehingga kalau memang dalam kondisi begini kita kejar mutunya memang agak sedikit mengalami kesulitan, dan bukan hanya SMA 4 saya rasa semua sekolah seperti itu. Selain lab yang disiapkan, apa ada langkah-langkah lain? Langkah lain lagi, Pak, kita siapkan ini buku-buku di perusahaan dibawa pulang. Jadi dari kebutuhan masing-masing guru, kebutuhan masing-masing siswa, kan kebanyakan sekarang siswa itu mendownload materi dari internet. Tapi bagi yang mengalami kesulitan, kita memberikan buku, silakan. Masing-masing guru mata pelajaran berkoordinasi dengan kepala perusahaan, buku apa saja yang dibutuh kita siapkan untuk diberikan kepada siswa. Buku-buku memang ada? Ya, memang ada. Semua. Iya, tapi memang tidak bisa bagi satu persatu, tidak bisa, tidak cukup untuk itu. Tetapi bukunya ada, kita selain siapkan. Itu LKS ada? LKS ada, tentu masing-masing guru diatur oleh masing-masing guru. Terus biayanya bagaimana itu? Biaya LKS itu ya kita copy di sekolah juga. Ya, ada yang harus dibantu oleh sekolah, kita bantu. Tapi guru juga mengatur dirinya masing-masing untuk memberikan pelajaran yang terbaik bagi siswa. Ini kan kita sudah masuk tahun kedua ya, COVID ini. Nah, belajar dari pengalaman kemarin masih memiliki kendala lagi. SMA 4 tetap memiliki kendala. Ya, tentu tetap memiliki kendala, itu yang paling pertama tadi. Kesulitan anak-anak tidak memiliki HP Android semua itu. Lalu yang kedua, jaringan internet juga. Lalu tidak semua rumah kan memiliki wifi, sehingga mereka harus memerlukan paket data. Nah, paket data ini juga sedikit mengalami kesulitan. Dan hari kita bantu dengan berapa kali dari dana komite, ada sekitar 200.000 dari dana BOS itu kita juga kasih 2 atau 3 kali itu, yang setiap kali itu laksanakan diambil dari BOS 100.000 untuk siswa. Bagi guru juga kita bantu dengan dana 200.000 per bulan itu, tapi tidak setiap bulan. Selanjutnya tidak, ini kan bantuan. Tetapkan ada juga ada bantuan pulsa dari Kemendikbud itu, Pak. Oh, itu langsung dari Kemendikbud. Iya, dari sekolah tidak ada. Untuk sementara ini belum ada, tapi kita akan programkan untuk tahun ajaran baru ini. Dari dana komite kita akan coba. Berarti di sini kendala ada beberapa kendala ya. Salah satu ya faktor jaringan menjadi kendala, faktor anak tidak fasilitas juga menjadi kendala. Nah,
faktor-faktor juga dukungan daripada para guru juga yang mungkin masih belum terlalu apa sih maksudnya? Ada sih memang, tapi hampir semua teman guru juga sudah bisa melaksanakan pembelajaran secara online. Kalau kita orang tua dibantu oleh anak yang mahasiswa di rumah gitu biasa begitu. Jadi ada juga yang memang sudah tidak gaptek lagi kan? Tapi dibantu oleh anaknya, seperti misalkan punya teman satu, dia antar ke sekolah, dia bantu orang tuanya, bapaknya untuk anak. Bapak ingin memberikan pesan harapan apa kepada siswa? Harapan kita ya kita berdoa bersama supaya masa pandemi ini berlalu sudah, sehingga pembelajaran juga bisa berjalan dengan baik. Anak-anak juga tidak ya mereka datang sekolah, mereka punya kerinduan besar Pak untuk secepatnya tatap muka. Guru juga punya kerinduan besar secepatnya supaya guru mengajar, ada yang online, ada yang offline, ada yang kasih tugas, itu juga setengah mati Pak. Itu stresnya luar biasa, tingkat kesulitannya sangat luar biasa. Kalau misalnya lanjut ke sekolah dan langsung memberikan pelajaran, berikan tugas langsung didengar oleh anak-anak, dibandingkan ada satu WA satu per satu, itu juga WA di grup kadang-kadang tidak balas, itu kan kesulitan besar. Nah, sehingga semuanya punya kerinduan besar. Nah, kita berdoa. Kita tidak tahu kendala apa di grup ya. Iya, kendala di grup lain itu nanti ada saja Pak. Ada kurang sana kurang sini itu Pak, kesulitannya begini. Memang kerinduan dari kita semua termasuk orang tua Pak, lebih senang seperti itu. Anaknya juga kita dapat mengejar mutu kembali, kita dapat mengejar semua pokok bahasan yang sudah diprogramkan, kita dapat mengajar dengan baik. Baik Pak, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih.